Meski sudah ditegaskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan soal istilah petugas partai, nampaknya masyarakat masih memandang istilah tersebut sebagai hal yang negatif. Hal itu setidaknya terlihat lewat pertanyaan seorang mahasiswa UI kepada Baca Pres Ganjar Pranowo yang disambut riuh mahasiswa lainnya. Apakah istilah petugas partai dapat menjadi batu sandukan yang membuat masyarakat ragu pada kepemimpinan dan ketegasan seorang Ganjar Pranowo? Untuk membahasnya sudah bergabung Ketua DPP PDI Perjuangan Nusyirwan Suyono, Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI Tafi Hensan, dan pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Selamat malam Pak Nusyirwan, Tafi, dan juga Bang Effendi. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Oke, baik. Saya ke Tafi dulu. Tafi, apakah pertanyaan Noval kepada Baca Pres Ganjar kemarin itu sebetulnya mewakili juga pertanyaan BEM UI dan mungkin mewakili juga pertanyaan mayoritas mahasiswa yang hadir dalam acara kemarin? Oke, ya. Sebenarnya kalau menurut saya mewakili atau tidak tergantung itu. Cuma bagi kami, terutama untuk BEM UI, terutama mewakili kita lah. Kita punya keresahan gitu, terutama karena Pak Ganjar dicalonkan kan sebagai Baca Pres, dan ketika dicalonkan pun frasa yang digunakan oleh Ibu Megawati adalah dinaikkan tugasnya sebagai kader dan petugas partai, dinaikkan penugasannya sebagai bakal calon presiden gitu. Itu juga kenapa kita tanya ke Pak Ganjar, apakah nanti ketika Pak Ganjar terpilih, ditanyakan oleh Noval juga kan, ditanyakan apakah ketika Pak Ganjar terpilih, Pak Ganjar itu akan menjadi petugas rakyat atau petugas partai gitu. Itu tentu keresahan kita bersama, teman-teman mahasiswa gitu, karena ya selama ini frasa itu selalu digunakan kan, terutama karena Pak Ganjar berasal dari partai PDIP, di mana Bu Megawati sering menggunakan frasa petugas partai dan kader. Jadi ya kita punya kekhawatiran sendiri gitu, apakah Pak Ganjar ketika terpilih nanti akan menuruti kemauan rakyat atau akan menuruti kemauan partainya gitu. Itu jadi keresahan sendiri, dan menurut kami ya mewakili sebagian keresahan kami gitu Mbak. Oke. Apakah keresahan ini sebegitu mengganggunya sampai sudah berulang kali sebetulnya dijelaskan bahkan oleh Ibu Mega sendiri, tapi tetap menjadi pertanyaan? Sebegitu mengganggunya sebenarnya ya tidak terukur kan sebegitu mengganggu itu seperti apa. Cuman cukup mengganggu untuk kita karena selama ini kita lihat Pak Jokowi sering kali ya hanya menuruti kemauan kader ketua partainya gitu, Ibu Megawati gitu. Jadi ya kita punya kekhawatiran sendiri, terutama karena Pak Jokowi dan Pak Ganjar adalah satu partai gitu dengan ketua partai yang sama, yaitu Ibu Megawati. Jadi kita punya keresahan di situ gitu. Apakah akan terulang kembali gitu kejadian-kejadian di sini? Belum lagi pernyataan-pernyataan dari beberapa kader partai dari PDIP juga. Contoh Pak Bambang Pacul gitu yang pernah menyatakan bahwa ya sebenarnya kalau mau ngelobi bukan ngelobi ke kita gitu, tapi ngelobi ke ketua-ketua partai sana gitu, ke Ibu Megawati gitu. Itu kan jadi keresahan bagi kita gitu. Seharusnya yang bisa mewakili dan mendengarkan kemauan kita gitu, kemauan rakyat, tapi malah kita harus tapi malah mendengarkan kemauan dan keinginan ketua partai gitu. Itu keresahan kita di situ sebenarnya. Oke, Pak Nusyirwan, apa jawabannya untuk menjawab keresahan, kekhawatiran dari teman-teman mahasiswa, terutama yang diwakili oleh BEM UI di sini? Berkaitan dengan keresahan yang disampaikan oleh Noval maupun rekan adinda saya yang ada di forum sore ini, rasakan saja selama 10 tahun Pak Jokowi memerintah, yang disebut sebagai, yang dinarasikan atau frasanya disebut dengan tugas partai. Di mana letak 10 tahun itu yang mencerminkan resah karena menjadi petugas partai, kalau itu sebagai sebuah bentuk keresahan. Kalau Anda buktikan bahwa ada selama, kan kita tidak boleh mengarang-arang ya, tidak boleh dengan perasaan yang sifatnya hanya karena tidak suka dengan PDI Perjuangan, tidak suka dengan istilah, kan nggak bisa. Harus dengan menggunakan narasi atau katakanlah evaluasi yang benar. Dan sebetulnya pengistilahan sebagai sebuah petugas partai itu adalah bertugas untuk, selama dia menjadi penugasan itu adalah bertugas itu menjaga ideologi, menjaga konsepsi dan misi dari partai yang seharusnya juga dan sekaligus juga adalah misi untuk rakyat. Apa itu? Kesejahteraan rakyat. Maka dia bertugas untuk mengawal
dan menjaga konstitusi yang di dalamnya termasuk diantaranya adalah mensejahterakan rakyat. Disitulah penugasannya itu melekat. Jadi kalau misalnya perasaan soal petugas partai itu menjadi mengganggu, menjadi meresahkan, kita tidak membuat contoh yang mengandai-andai, tapi rasakan saja, maka benar apa yang dikatakan oleh Mas Ganjar. Bagaimana, apakah saya selama 10 tahun menjadi gubernur, dan saya tambahkan sekali lagi, tambah satu poin lagi adalah bagaimana Pak Jokowi selama 10 tahun keresahannya yang meresahkan sebagai sebutan petugas partai itu di mana? Coba tentu kita harus mengevaluasinya secara lengkap. Itu yang pertama. Yang sebetulnya pada masa pemilu presiden saat ini kita lebih mengedepankan kepada gagasan dan program. Itu yang berkali-kali teman-temannya Pak Effendi Ghazali selalu mengungkap. Sehingga itulah yang akan dinilai, yang dicerna oleh publik, oleh rakyat. Apa yang akan dikerjakan oleh pemimpin tersebut kelak. Tapi ini kan yang diangkat, tapi juga ini nikmat ya buat media, buat kalangan yang ingin membuat riuh ya, supaya khususnya tentu mohon maaf nih ya, media yang seharusnya yang dibahas kemarin Mas Ganjar itu panjang lebar mengungkap soal program gagasan. Itu seharusnya yang paling penting. Tapi ya seperti sore ini kan saya langsung tanyakan ya, benarkah Bang Effendi sebetulnya ketimbang dengan kerja nyata Ganjar, kerja nyata Presiden Jokowi, apakah memang betul persepsi yang muncul itu lebih kepada istilah petugas partainya, kemudian menutup mata atas semua prestasi atau kontribusi yang sudah dilakukan oleh Ganjar Pranowo? Zilvia dan para pemirsa, selamat dulu buat Tavi dan kawan-kawan ya. Seru ya, Visip, hari ini UGM, ya, Anies luar biasa, Ganjar juga luar biasa. Langsung ke pertanyaan Sylvia. Sylvia, kalau Anda tanya kepada saya, apakah saya suka istilah petugas partai? Jawabnya saya nggak suka. Jadi saya mungkin akan lebih suka istilah kader partai. Tapi betul juga Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan itu partainya dia kok gitu. Jadi dia menggunakan istilah petugas partai untuk menjalankan ideologi dan ADART gitu. Terus kalau pertanyaannya lebih sederhana kan, terus kenapa kalian resah? Nah, yang menjadi persoalan adalah dalam diskusi kemarin, tapi ya, itu Pak Ganjar juga kelihatan sangat hati-hati loh, Sylvia ya. Saya rasa dia tidak mengulang istilah petugas partai yang ditanyakan Naufal, kecuali ketika merangkai dari pertanyaan Stella ke pertanyaan Naufal, yang dia katakan, Stella nggak usah takut soal ketidakpastian masa depan, prekariat, gig ekonomi itu, yang jangan juga takut soal petugas partai. Sesudah itu dia tidak menggunakan istilah petugas partai. Dia tahu barangkali kenyataan di lapangan, mungkin juga calon pemilih itu tidak suka istilah petugas partai, seperti tadi saya dengar konteks bicaranya Tavi juga seperti Naufal. Jadi dia mengulang kata-kata kader partai. Jadi dia mengatakan saya kader partai, tetapi presiden bukan, gubernur bukan. Jadi istilahnya kalau Anda sudah jadi presiden atau gubernur, maka Anda akan setia kepada rakyat. Tapi istilah petugas partai tidak dia ulangi 2 kali. Gitu Zilvia. Oke, jadi apakah sebetulnya istilah petugas partai justru bisa menjadi beban atau batu sandungan buat Ganjar nantinya? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Prime Time News. Jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Belum putus itu dinamika seperti itu saya nikmati biasa saja. Saya kader partai, tapi presiden bukan, gubernur bukan. Itulah yang banyak.
aja dibully. Nggak boleh ngomong kader, nggak boleh ngomong petugas partai. Nah, saya bilang bodoh amat. Lo orang partai kita emangnya gitu? Lo kok yang lain ikut mau nimbrung intervensi? Partai atau tidak? Noval, 10 tahun lah saya. Tapi kalau saya boleh cerita terbuka kan ada di media. Sebelum saya dicalonkan, yang mukulin saya siapa? Kamu nggak ngikuti pasti ya. Saya digebukin oleh teman sendiri. Dan itu buat saya kami biasa saja. Belum putus kok. Belum putus itu dinamika seperti itu saya nikmati biasa saja. Saya kader partai. Tapi presiden bukan. Gubernur bukan. Itulah melayani. Baik, kembali lagi di Prime Time News, pemirsa. Tavi, menurut Anda pertanyaan Noval kemarin terjawab tidak oleh baca pres Ganjar? Jujur bagi kami belum terlalu terjawab gitu. Tadi mungkin udah disampaikan juga oleh Pak Effendi gitu. Pak Ganjar memang di sini cenderung yang mencari aman gitu dengan menjawab lihat jejak kami 10 tahun ke depan, kemudian menjawab dengan kalau gubernur dan presiden itu bukan jabatan partai segala macamnya. Sebenarnya yang ingin kita Pak Ganjar jawab adalah ya Pak Ganjar memastikan gitu ke kita kalau misalnya dia akan berjanji kalau kemauan tertinggi adalah kemauan punya rakyat gitu, bukan milik ketua umum partai atau bagian dari partai gitu. Cuma kalau pertanyaan apakah kami puas, kami jujur kurang puas dengan jawaban Pak Ganjar sesuai dengan Pak Effendi juga sampaikan gitu, karena Pak Ganjar cenderung mencari jawaban yang sedikit aman gitu. Oke, kalau kurang puas terhadap jawaban Ganjar, bulan Juli lalu kan Bu Mega juga sudah pernah menjelaskan bahwa petugas partai ya istilah yang ada di internal partai. Semua kader adalah petugas partai. Jadi kenapa pihak luar mau ikut campur urusan dalam rumah tangga partai? Sampai dengan jawaban itu, bagaimana? Oke, sebenarnya kami nggak pernah mempermasalahkan terkait istilah ya. Terkait istilah, kami itu tidak pernah mempermasalahkan gitu. Begitu juga jawaban dengan tadi Pak Nusriwan gitu. Apakah karena ketidaksukaan dengan PDIP? Nggak ada gitu. Kita tidak punya sentimen apapun terhadap partai ataupun terhadap partai PDIP. Kita tidak punya sentimen apapun dan kita tidak punya permasalahan apapun terhadap penyebutan. Yang ingin kita ketahui adalah apakah Pak Ganjar mampu untuk memberikan janji gitu kalau misalnya kedaulatan tertinggi tetap berada di tangan rakyat gitu, karena kita lihat track record sebelumnya gitu, misal terkait pernyataan salah satu kader juga Bambang Pacul yang menyatakan bahwa sebenarnya kalau mau ngelobi itu ke ketua partai. Terus belum lagi pernyataan juga ketika Kongres PDIP di Bali tahun 2019 gitu, Bu Mega meminta kursi menteri terbanyak dari Pak Jokowi, dan Pak Jokowi menjamin bahwa kursi menteri akan terbanyak milik PDIP. Itu kan jadi kesan-kesan kita gitu, yang seharusnya kursi menteri adalah punya orang yang kompeten gitu, bukan orang yang berasal dari partai tertentu yang memenang harus punya kursi terbanyak gitu. Sebenarnya keresahan kami di situ. Kita tidak punya sentimen terhadap partainya atau istilah-istilahnya, tapi kita hanya ingin Pak Ganjar memastikan kalau misalnya kedaulatan tertinggi itu tetap berada di tangan rakyat gitu, bukan Pak Ganjar akan mementingkan kepentingan partainya daripada kepentingan rakyat gitu. Sebenarnya itu. Oke, bisa tidak itu dipastikan Pak Nusirwan? Saya tidak hanya sekedar memastikan, tapi tadi saya awal sudah menyampaikan, ambil saja perjalanan selama 10 tahun Pak Jokowi memerintah yang teman-teman ya, Mas Tavi tadi menyebut sebagai petugas partai gitulah. Pak Jokowi ini 10 tahun, hampir mendekati 10 tahun. Mas Ganjar itu 10 tahun sudah menyelesaikan sebagai Gubernur Jawa Tengah. Di situ tampak tidak seperti Anda tadi mengatakan bahwa menyusun kabinet, rasa-rasanya kalau dihitung secara kuantitatif, sekarang ini Mas Tavi, PDI Perjuangan paling sedikit, juara paling sedikit jumlah menteri kabinetnya. Sudah paling sedikit, tempatnya pun bagi kalangan publik sudah paham, itu tempat yang sangat bukan menjadi rebutannya banyak pihak. Jadi Anda itu tampaknya ya tidak apa-apa sih ya, namanya anak muda, mungkin ya dititipin pertanyaan, bisa-bisa saja begitu. Tapi kalau faktualnya kejadiannya ya dijawab saja sendiri. Saya katakan dengan masa bakti 10 tahunnya Pak Jokowi dan 10 tahunnya Pak Ganjar.
ditonton makna dari petugas partai yang dikatakan oleh rekan-rekan itu terlihat tidak. Itu saja jawaban saya tadi menjawab pertanyaannya Mbak Silvi. Menjamin tidak? Saya tidak, kalau soal menjamin ngomong itu gampang. Menyampaikan hanya sekedar supaya mahasiswa itu suka, senang gitu. Dijawab, saya berjanji tidak akan menjadi mudah. Tapi yang paling sulit itu adalah melaksanakan apa yang akan disampaikan. Dan itu sudah terbukti. Itu yang jawaban saya untuk menjawab pertanyaan berjanji tadi. Baik, Taufy, jadi kalau menurut Pak Nusirwan, lihat saja dari track record rekam jejak selama 10 tahun terakhir memimpin, baik itu di Jawa Tengah untuk Pak Ganjar maupun 10 tahun untuk Pak Jokowi ya. Tampak tidak terlihat bahwa lebih mengutamakan partai ketimbang rakyat. Oke. Kan lagi-lagi perspektif gitu. Tadi yang saya bicarakan adalah karena selama ini kesannya ketika dikatakan petugas partai gitu, kesannya adalah semuanya itu harus lewat ketua partai gitu. Itu kan hanya kesan gitu. Makanya kami ingin memastikan gitu. Jadi saya tidak kesan. Ya betul. Makanya saya juga tidak bisa, makanya Pak Nusron juga seharusnya tidak bisa menyalahkan pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Noval gitu, bahwa yaitu keresahan kami dan kita punya hak untuk bertanya juga gitu, apakah Pak Ganjar mampu menjawab dengan baik gitu. Itu kan wajar aja gitu, keresahan ditanyakan gitu. Jadi menurut saya lazim-lazim saja, dan ya tadi kalau misalnya ditanya emang udah terjawab apa belum, menurut saya melalui pernyataan Pak Ganjar kemarin kami merasa itu belum terjawab gitu. Baik, oke, baik. Kalau ada kesan sebegitunya, Bang Effendi, apakah kesan ini bisa menjadi batu sandungan buat Ganjar? Ya, pertama-tama Pak Nusirwan, saya yakin itu pertanyaan asli ya dari Noval, bukan dititipkan. Dan kemudian, tapi saya rasa nggak apa-apa juga bilang nggak suka gitu ya terhadap istilah petugas partai. Saya kalau ditanya saya pribadi, saya nggak suka. Karena itu kalau ditanya oleh Zilvia apakah itu akan menjadi beban, iya bisa menjadi beban. Buktinya di lapangan orang bisa membeda-bedakan. Tapi pada saat diskusi itu, jadi Tevi ya, yang muncul itu adalah begini, Pak Ganjar memang secara taktis berusaha menghindari, ya, tetap mengatakan saya kader partai. Tapi kalau jadi gubernur bukan, kalau jadi presiden bukan. Nah, yang lebih penting kemudian menjawab Zilvia tadi, bagaimana apa yang disajikan di FISIP UI itu, mewakili UI lah ya, itu bisa ditonton oleh orang lain untuk memperlihatkan bahwa seorang Ganjar Pranowo itu dia memang mengakui kalau di dalam dia petugas partai sesuai ideologi dan ADART. Tapi dia balik menantang Zilvia. Jadi Tevi dan teman-teman atau Naufal atau Stella yang kebetulan hadir harusnya punya contoh. Jadi waktu ditantang nih ya, ditanya balik, ngikutin kan sejak kapan? Nah kalau ngikutin ada nggak contoh di mana saya lebih mengutamakan partai daripada misalnya kepentingan publik gitu. Kalau ada contoh Zilvia pada waktu itu misalnya angkat tangan, Pak Ganjar saya punya contohnya. Kalau diambil contoh Pak Bambang Pacul atau kongres yang di Bali kan jadi nggak langsung ke Pak Ganjar. Tapi kalau ada satu contoh aja ya, apakah kasus apa itu bisa disampaikan jadi betul-betul seru. Nah tantangan itu Zilvia nanti akan terus dihadapi Ganjar ya di lapangan pada saat kampanye. Tapi saya rasa kemarin tapi pasti semua tidak akan puas. Karena kalau bentuknya seperti itu belum akan puas. Mestinya ada satu fasilitator misalnya ketua BEM atau beberapa, satu fasilitator dengan 3 para baca pres itu misalnya. Baru bisa akan puas. Tapi Zilvia benar, saya harus mengaku jujur, saya juga tidak terlalu suka dengan istilah itu. Tapi ya itu memang ciri khasnya PDI Perjuangan. Dan Ganjar harus menjadi presiden di atas seluruh partai kan nantinya. Oke. Seperti kata Bang Effendi ya, mungkin pertanyaan seperti ini akan terus muncul sampai ke depan, entah itu dalam perdebatan model apa begitu ya. Kalau yang Anda lihat kemarin saat menjawab secara substansi tadi, Tavi menjawab kurang puas. Tapi kalau kita lihat dari gesturnya juga, Bang Effendi, menurut Anda Ganjar sudah dalam posisi nyaman dan tenang dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini atau masih perlu lagi diasah? Ganjar sebetulnya itu dia mulai dengan menganggap dirinya sebagai keluarga besar FISIP UI, gitu ya Tevi ya. Dia tampilkan gambar dia menuntut S2 di FISIP UI ya, jurusan politik gitu ya. Bahkan ketika ada dialog tentang, Anda tahu kan bahwa di dalam itu sebelum saya
dicalonkan, artinya sebelum 21 April ada juga kan yang nggak milih saya gitu ya. Lalu disebutlah nama Mbak Puan. Oh itu sama, alumni juga gitu ya. Jadi dia menempatkan diri sebagai keluarga besar FISIP UI, kebetulan penyelenggaranya FISIP UI. Jadi dia agak merasa at home gitu ya, seperti di rumah sendiri. Jadi lebih tenang. Zilvia ini agak banyak membantu. Jadi dia berani datang ke arah Naufal ya, sambil mengatakan, Naufal, Anda ngikutin saya nggak selama 10 tahun jadi gubernur? Kalau nggak ngikuti, finish loh ini gitu ya. Kemudian juga ketika dia bercerita, ada juga jokes-jokes yang dilontarkan seperti, nah kan Anda nggak ngikutin saya itu. Ketika Naufal mengatakan dia mulai mengikuti Pak Ganjar itu sejak 2017, padahal 2 kali kan jadi gubernur di Jawa Tengah. Tapi Zilvia, di tempat lain nanti suasananya tidak akan senyaman at home di FISIP UI, kurang lebih begitu. Oke, jadi masih ada tantangan ke depan ya yang harus dihadapi. Nah, sebelum saya ke Pak Nusirwan lagi, saya ingin tanya Bang Effendi, tadi Pak Nusirwan mengatakan bahwa Pak Jokowi sendiri yang selama ini kerap disebut petugas partai, tidak tampak tuh Pak Jokowi itu resah dengan istilah petugas partai. Benarkah? Karena ada juga pendapat yang mengatakan sebetulnya makin kesini Presiden Jokowi makin resah dengan istilah petugas partai itu. Ini jawaban jujur lah ya, kita kalau di media ini, tapi kita jujur-jujur aja. Kalau saya sih dalam 5 tahun pemerintahan Pak Jokowi pertama, terlihat dia masih mencoba melakukan penyesuaian, ya ikut menikmati lah istilah itu. Tapi belakangan menurut saya ya, Pak Nusirwan, ini pengamatan saya, jangan-jangan orang suka mempersepsikan bahwa ada perbedaan antara Pak Presiden dengan Megawati. Itu bisa saja saya keliru, tapi itu justru karena terlalu diposisikan sebagai petugas partai gitu. Jadi saya mungkin subjektif karena saya sendiri tidak terlalu suka dengan istilah itu, tapi saya nggak bisa apa-apa, itu partai PDI Perjuangan sendiri gitu ya. Jadi saya rasa mungkin kalau ada kesempatan-kesempatan tertentu bersama dengan Presiden misalnya, lebih banyak digunakan istilah kader partai terbaik gitu ketimbang petugas partai. Tentunya ini bisa bisa bergantian istilah ini muncul. Menjawab Zilvia, ya, saya rasa pada periode kedua sehingga muncul aneka persepsi. Saya salah satunya yang memegang persepsi itu. Kurang nyaman Presiden Jokowi dengan istilah itu, walaupun belum ditemukan dalam bentuk tindakan gitu ya. Jadi belum ada tindakan yang mengatakan saya bukan petugas partai, saya melawan partai, itu saya belum menemukan. Oke. Baik. Pak Nusirwan, singkat terkait dengan persepsi juga bahwa Presiden Jokowi sudah mulai tidak nyaman dengan istilah petugas partai. Namanya juga perasaan, jadi mendiskusikan sebuah perasaan itu saya tidak punya kemampuan. Tapi kami hanya berpatokan kepada bahwa hanya ini pahaman, salah mengerti. Sebetulnya semua ini jangankan yang di partai kami, yang di tempat lain pun itu sebetulnya dia juga kalau diganti dengan kader, ya kader juga, atau katakanlah ya hampir mirip-mirip dengan petugas. Hanya di tempat lain ini tidak menjadi perbincangan. Tapi apakah mereka itu tidak merupakan kader atau petugas? Ya sama saja. Demikian pula dengan Ibu Ketua Umum, jangan salah loh, Bu Mega itu juga sebuah kader dan petugas. Dia bertugas sebagai Ketua Umum partai. Karena penugasan itu bisa di struktur partai, bisa di legislatif dan sebagainya. Jadi sebetulnya saya tidak cukup bisa membahas soal perasaan, mungkin Pak Effendi lebih jago Baik kalau begitu. Oke, terima kasih Pak Nusirwan, Bang Effendi dan juga Tavi. Terima kasih atas diskusi kita pada malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.